bias lensanya terlalu besar. Akibatnya, belum nyampe retina, bayangannya sudah dibiaskan. Jadi bayangannya itu belum nyampe retina ini, sudah dibiaskan. Sehingga terjadilah rabun jauh. Jadi karena bola matanya kepanjangan, jadi jadinya dibiaskannya nggak nyampe, atau indeks bias lensanya terlalu besar. Saking kuatnya, dia sudah dibiaskan sebelum mencapai retina. Nah, pengobatannya gimana? Berarti kita kurangi indeks bias dari lensa matanya. Caranya gimana? Pakai lensa negatif. Jadi negatif ini untuk mengurangi indeks biasnya tadi. Jadi kalau untuk yang miopia, prinsipnya kita pakai lensa sferis yang paling kecil yang bisa memberikan visus 6/6. Dan lensa sferis itu nama lainnya adalah lensa biconcav. Jadi ada biconvex untuk lensa positif, dan ada biconcav untuk lensa negatif. Nah, kalau misalkan VOD-nya dikoreksinya pakai lensa minus 1, kemudian 6/6, minus 2, 6/6, maka kita kasih lensa yang mana? 1. Iya, minus 1. Jadi yang paling kecil yang bisa kasih visus 6/6. Terus ada lagi namanya presbiop. Presbiop itu disebabkan karena berkurangnya daya akomodasi mata akibat proses usia, aging atau usia. Jadi karena proses umur, maka daya akomodasi mata itu akan mulai berkurang, sehingga nanti dapat menyebabkan terjadinya rabun ketika melihat dekat. Nah, nanti sesuai usia biasanya kita tambahin nanti dengan lensa adisi namanya. Jadi lensa yang digunakan untuk membaca. Dimana pada usia 40 tahun biasa kita tambahin plus 1, kemudian kalau usianya 45 tahun naik jadi plus 1,5, kalau usianya 50 tahun jadi plus 2, 55 kita naikin jadi plus 2,5, 60 tahun kita naikin jadi plus 3, dan 65 tahun kita naikin jadi 65 jadi plus 3. Ya, jadi tetap plus 3 ya, karena maksimal untuk lensa adisi itu adalah plus 3. Nah, nanti untuk memeriksa visusnya bisa dengan Jaeger chart, jadi dia disuruh baca buku. Nah, yang terakhir ada namanya astigmatisme. Astigmatisme itu adalah kelainan mata di mana bayangan itu jatuh pada 2 titik di retina. Kalau yang ini 1 titik, 1 titik, 1 titik, kalau ini jatuh pada 2 titik. Nah, berdasarkan titik jatuhnya, sebenarnya klasifikasinya banyak, tapi di sini kita bahas klasifikasi berdasarkan titik jatuhnya. Berdasarkan titik jatuhnya, ada yang disebut dengan astigmatisme myope simple. Nah, astigmatisme myope simple ini artinya adalah 1 titik pas di retina, dan titik yang satu lagi di depan retina. Nah, kalau depan retina kan tadi namanya adalah miopia. Makanya namanya astigmatisme miopia simple. Simple karena 1 titik pas di retina. Lalu ada juga yang 1 titiknya itu jatuh tepat di retina, tapi titik yang 1 jatuhnya di belakang retina. Kalau jatuhnya di belakang, namanya kan hipermetrop. Sehingga kita sebut sebagai astigmatisme hipermetrop. Simple karena 1 titik tepat di retina. Sedangkan nanti bisa jadi dua titiknya bisa di depan. Kalau dua-dua di depan namanya astigmatisme myope, tapi dua-dua di depan compound, artinya astigmatisme myopia compositus. Sedangkan kalau misalkan kedua-dua titiknya itu ada di belakang, nah ini namanya astigmatisme, kalau di belakang apa tadi? Hipermetrop. Jadi namanya astigmatisme hipermetrop compound atau astigmatisme hipermetrop compositus karena dua-duanya di belakang. Lalu nanti ada juga yang variasinya 1 di depan, satunya di belakang, 1 di depan, 1 di belakang. Nah, kalau 1 depan, 1 belakang itu namanya mix. Jadi kita nyebutnya astigmatisme mixtus. Nah, untuk yang simple, koreksinya nanti butuhnya cuma silinder aja. Silinder tanpa sferis, karena kan dia cuma 1 titik ya. Jadi pakai silinder aja, silinder saja. Dimana kalau dia miop tentu pakai silinder negatif. Kemudian kalau di hipermetrop berarti pakai silinder positif. Nanti ada sudutnya. Jadi nanti pakai trial lensnya diputar-putar, kita cari sudutnya itu yang mana yang pas untuk koreksi. Sedangkan kalau dia kompositus, maka selain silinder kita juga ngasih sferis.
Nah, karena dia dua-duanya di belakang, di depan, maka kalau dia miop, sferisnya negatif, silindernya juga negatif. Begitu juga dengan yang hipermetrop. Sferisnya positif, silindernya juga positif. Tapi kalau mix tentu nanti beda ya tanda antara sferis sama silindernya. Jadi nanti sferisnya bisa positif, silindernya negatif, atau kebalikannya silindernya negatif atau si sferisnya positif. Nah, jadi nanti kalau dapat soal dia bilang BOD-nya dikoreksi dengan lensa sferis plus 1, kemudian silinder plus 2, aksis 110 derajat. Maka diagnosis mata kanannya ini adalah Astigmatis hipermetrop kompositus. Betul. Astigmatisme hipermetrop kompositus karena sferis positif, silindernya positif. Terus misalnya kalau dapat VOD-nya dapat sferis plus 3, silinder minus 2. Nah, ini berarti diagnosisnya adalah Mixtus. astigmatisme mixtus. Nah, jadi ini agak tricky. Jadi memang ini adalah seolah-olah tampak seperti mixtus. Cuma pada astigmatisme mixtus dikatakan matanya itu true mixtus, jadi benar-benar mixtus jika koreksi pada aksis yang tegak lurus dengan aksis saat ini, koreksinya juga dengan lensa mixtus. Anggaplah sekarang aksisnya 90. Berarti aksis yang tegak lurus dengan 90 berapa? Tegak lurus 90 berapa? Tegak lurus 90. Aksis yang tegak lurus dengan 90 derajat. 180. Nah, 180. Nah, sekarang kita mau tahu di aksis 180 koreksi lensanya tandanya beda juga apa enggak? Kalau tandanya juga beda, berarti dia memang true mixtus. Tapi kalau tandanya nanti nggak beda, berarti dia bukan true mixtus. Nah, sekarang gimana caranya tahu di aksis yang tegak lurus sekarang ini dia dikoreksinya pakai lensa apa? Nah, caranya sebenarnya gampang. Jadi ada namanya transposisi, rumus transposisi. Jadi caranya kalau dapat nanti koreksinya mixtus, maka transposisikan dulu. Caranya, aksesnya tinggal diubah ya, kita ubah jadi 180 karena kita mau tahu di 180 koreksinya pakai apa. Nah, berarti kan kita tujuannya adalah mencari sferis baru sama silinder yang baru. Besarannya berapa? Caranya gampang. Silinder yang ini yang baru, itu adalah silinder yang lama, tandanya kita ubah. Jadi silinder yang lama kan minus 2. Maka silinder barunya jadi plus 2. Oke. Nah, terus sferis yang baru itu juga gampang. Sferis yang baru itu adalah sferis yang lama, silinder yang lama, kita jumlahkan. Nah, penjumlahannya itu nanti jadi sferis yang baru. Plus 3 ditambah minus 2 sama dengan plus 3 tambah minus 2 sama dengan plus 1. Plus 1. Makanya di sini dapat sferisnya yang baru adalah sferis plus 1, silinder minus 2 di aksis 180. Nah, ternyata pasien ini yang awalnya mixtus setelah kita transposisikan di 180 ternyata dia koreksinya nggak pakai mixtus. Koreksinya justru pakai lensa yang tandanya sama. Nah, ini berarti diagnosis sebenarnya pasien kita adalah Kompositus. apa kompositus ini? Hipermet. Astigmatisme hipermetrop kompositus. Jadi kalau dapat nanti soal dan dia ngasih seperti ini, maka jangan langsung jawab mixtus, tapi kita perlu transposisikan dulu untuk melihat apakah dia benar true mixtus atau bukan. So, contoh lain nih, sferis minus 2, silinder plus 3. Nah, ini apa diagnosisnya? Caranya gimana?
sisi Transposisikan. sferis dan silinder baru. Berapa silinder barunya? -3. -3. Berapa sferis barunya? -1. Berapa? +1. +1. Oh, 1. Nah, setelah ditransposisi, tandanya beda nggak? Setelah ditransposisi, tanda sferis sama silindernya beda nggak? Beda. Beda ya, 1 plus, 1 minus. Artinya, pasien kita ini memang betul true mixed tools. Karena setelah ditransposisikan, tanda antara sferis sama silindernya tetap berbeda. Berarti dia memang true mixed tools. Jadi kalau ada yang mixed tools, berarti harus ditranspose dulu. Oke, ada pertanyaan?